Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Ulul Azmi merupakan sebutan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sabar, teguh pendirian, serta yang lebih banyak menanggung beban dalam menegakkan kalimat Allah daripada para nabi dan rasul lainnya. Sedangkan azam sendiri pada dasarnya berarti niat yang dinyatakan dengan perbuatan dan ucapan yang tidak tertolak. Dikatakan pula azam adalah keteguhan dan kesabaran yang kuat atas beban yang sangat berat. Imam Tahir bin Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir berkata, Ulul Azmi adalah orang-orang yang memiliki azam, yakni orang-orang yang diberi sifat azam. Sedangkan azam adalah niat yang dinyatakan dengan perbuatan atau ucapan yang tidak akan ditolak. Sahabat Buya Milenial, berikut nama Nabi Ulul Azmi dan beberapa mukjizatnya. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang menempati urutan ketiga dalam daftar nama 25 nabi. Beliau adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai ketabahan dan kesabaran dalam menyebarkan dan mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai umur kurang lebih 900 tahun lamanya. Sekian lamanya beliau berdakwah, hanya sebagian kecil dari umatnya yang mau mengikutinya. Banyak dari umatnya yang mengingkarinya, termasuk istrinya dan anaknya yang bernama Kanaan. Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya akhirnya membuat sebuah perahu yang besar. Melihat peristiwa ini pun, umatnya yang ingkar dan kafir menuduh beliau sebagai orang yang gila atau tidak waras. Mereka berpikir, untuk apa membuat perahu besar di tanah yang tandus dan gersang? Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Quran Surat Hud ayat 42. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa mengikuti perintah Allah untuk ikut naik ke dalam perahu besar tersebut. Di dalam perahu besar tersebut, umat Nabi Nuh alaihissalam tidak lupa untuk membawa berbagai perbekalan, tidak lupa pula berbagai macam jenis hewan-hewan yang berpasangan, yang jantan dan yang betina. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Azar bin Nahur. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya yang bernama Azar adalah seorang pembuat patung berhala yang sering dijadikan sesembahan oleh masyarakat sekitar pada waktu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu diutus di daerah negeri Irak yang mana terkenal dengan penguasanya, seorang raja yang zalim dan suka memerintah dengan sewenang-wenangnya. Raja itu bernama Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka semuanya untuk senantiasa beriman dan juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan patung-patung berhala yang mereka sembah. Dari sinilah kemudian banyak yang menentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Hingga akhirnya ketika mendapati semua patung-patung berhala hancur, Raja Namrud memerintahkan untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam karena dialah yang pernah melarang mereka untuk menyembah patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam pun ditangkap dan dijatuhi hukuman. Hukuman ini pun sangat berat, yakni dibakar hidup-hidup. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjalani hukuman tersebut, tetapi tidak merasakan panasnya api sedikit pun. Dan inilah yang menjadi mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan putra dari Imran. Beliau adalah keturunan Bani Israel yang dilahirkan di Mesir. Nabi Musa alaihissalam yang hidup di lingkungan kerajaan dan kuasa Fir'aun mulai menjalankan tugas dakwahnya. Beliau mengajak kaumnya dan Raja Fir'aun sendiri untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Raja Fir'aun yang menganggap dirinya seorang raja tentu mulai cemas terhadap keberadaan Nabi Musa alaihissalam yang mulai menentang dan membahayakan kedudukannya sebagai raja. Hingga akhirnya Raja Fir'aun mengajak prajuritnya untuk mencari dan menangkap Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Dalam pengejarannya, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya berhenti karena sudah tidak ada jalan lagi. Yang ada di depan mereka adalah lautan luas, yakni Laut Merah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan mukjizat, yakni memukulkan tongkatnya ke laut, dan akhirnya laut itu pun terbelah dan bisa dilewati sebagai jalan. Raja Fir'aun dan prajuritnya pun ikut mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya melewati lautan yang terbelah. Namun di tengah-tengah pengejarannya, Raja Fir'aun dan prajuritnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di laut tersebut. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pun akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam dibekali 9 mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 101. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini adalah putra Maryam. Dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan tanpa perantara seorang ayah. Ibunda Maryam dikenal dengan perempuan yang taat beribadah, salehah, serta terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa. Peristiwa lahirnya Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu bukti dan tanda kepada umat manusia untuk percaya dan yakin atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu ada manusia yang percaya dan sebagian lagi ada yang tidak percaya, bahkan sampai dituduh sebagai anak haram. Setelah beranjak dewasa, Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi Rasul guna berdakwah dan mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan nabi-nabi yang bergelar ulul azmi lainnya, umatnya pun banyak yang mencaci dan menghinanya. Namun demikian, beliau tetap sabar dan tabah untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengikutnya yang berjumlah 12 orang mempunyai sebutan tersendiri, yakni Hawariyun. Semangat dakwah Nabi Isa alaihissalam ini pun banyak mendapatkan ancaman dan tantangan, termasuk dari sahabat yang juga pernah menjadi pengikutnya yang bernama Yahuda. Yahuda yang berkhianat ini pun juga mempunyai banyak pengikut. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam pun ditangkap dan hendak dibunuh dengan cara disalib. Namun atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Yahuda menyangka bahwa mereka sudah membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi, yang sesungguhnya mereka bunuh dan salib adalah Yahuda sendiri yang telah berbuat khianat. Wajahnya diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sangat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di antara penyebab Yahudi kafir adalah klaim mereka bahwa kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam, sang utusan Allah, padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Adapun mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam diantaranya adalah menyembuhkan orang yang sudah buta dengan izin Allah, menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, membuat burung yang hidup dari tanah dengan izin Allah, menurunkan hidangan, makanan dan minuman dari langit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah anak dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu yang bernama Aminah binti Wahab.
Bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, beliau berasal dari salah satu suku terkenal yang terkenal di kota Mekah, yakni suku Quraisy. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup atau Nabi yang terakhir. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi, dan Allah lah Zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Begitu banyaknya halangan dan rintangan yang dialami oleh Nabi SAW dan para pengikutnya tidaklah menjadikan semangat dan tekad berdakwah beliau menjadi surut. Beliau tetaplah sabar, tabah dan tegar dalam menghadapi semuanya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran Al-Karim, yang mana di dalamnya terdapat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisikan berbagai macam ajakan, perintah, petunjuk, ancaman, larangan, dan masih banyak hal lainnya yang bisa digunakan manusia sebagai kitab petunjuk atau al-huda bagi umat manusia hingga akhir zaman kelak. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW yang lainnya adalah membelah bulan, air mengalir dari jemari tangannya, makanan sedikit cukup untuk banyak orang, segelas susu mengenyangkan banyak orang. Wallahu alam bisawab. Sahabat Buya Milenial, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gelar Ulul Azmi kepada 5 rasul pilihannya. Mereka adalah rasul-rasul yang memiliki kesabaran, ketangguhan yang luar biasa dalam berdakwah memperjuangkan agama Allah di muka bumi. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah rasul-rasul Ulul Azmi. Di antaranya adalah semoga kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang gigih dalam berjuang menegakkan kebenaran meskipun banyak rintangan yang menghadang. Dan kita juga hendaknya menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, rendah hati dalam senantiasa melakukan kebaikan di jalan Allah. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik sehingga di akhirat kelak kita mendapat tempat terbaik di sisinya. Fastabiqul khairat, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.